Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, di wilayah alam semesta asli, di miniatur alam semesta Luofeng. Miniatur alam semesta Luofeng ukurannya sama dengan alam semesta asli dan sudah menjadi lokasi tanah suci umat manusia. Di bawah pohon besar, Luofeng sedang menunggu sendirian. Sudah saatnya manusia-manusia kuat datang ke benua asal, pikir Luofeng. Dengan menara bintang di tangannya, dia tidak akan takut bahkan jika leluhur kedua negara kuno datang sendiri. Lagi pula, Morosa juga telah mencapai keadaan akhir. Saat ini, 6 sosok muncul bersamaan dan mendekat. Luofeng, Bima Sakti. Mereka semua memandang Luofeng. Luofeng, penguasa kota kekacauan, berseri-seri karena gembira. Kau mengatakan bahwa manusia yang kuat dapat menembus reinkarnasi. Jadi aku memanggil kelima sahabat lama ini. 6 dari kita pasti akan menerobos ke alam yang lebih tinggi. Maaf, merepotkan guru, Luofeng berkata sambil tersenyum. 6 orang di depannya adalah penguasa kota kekacauan, dewa sejati Penggong, dewa sejati kegelapan, dewa sejati Huang Jian, dewa sejati Bing Feng, dan dewa sejati Longxing. Mereka semua adalah orang-orang kuat di masa awal umat manusia. Mereka menjadi dewa sejati hanya dengan sedikit sumber daya. Dengan bantuan Luofeng dan Xuanzhu, mereka berenam pasti akan menembus level dewa sejati ruang hampa. Dewa sejati kegelapan dengan napas dingin berkata, ada lebih dari 100 dewa sejati dalam ras manusia, dan sekarang ada cukup banyak warisan. Seharusnya ada lebih dari 6 dari kita yang pasti bisa menerobos. Sangat beresiko pergi ke tempat asing setelah bereinkarnasi. Tidak perlu pergi sekaligus, kata penguasa kota kekacauan. Apa yang dikatakan guru itu masuk akal. Luofeng setuju. Bahkan kalian berenam, menurutku kalian harus dibagi menjadi 2 kelompok. Tunggu kelompok pertama beradaptasi, lalu pergi ke kelompok kedua. Luofeng, kau yang putuskan. Mereka berenam tahu betul bahwa mereka tidak tahu apapun tentang dunia setelah reinkarnasi, dan mereka semua bersedia mendengarkan pengaturan Luofeng. Kelompok pertama terdiri dari guru, paman kegelapan, dan Penggong. Kalian bertiga akan berangkat terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, kelompok kedua akan berangkat, kata Luofeng. Baiklah, 6 orang yang hadir menantikannya. Guru, kalian bertiga akan menerobos terlebih dahulu. Setelah menerobos, kalian akan naik kapal harta karun terbang yang sama untuk bereinkarnasi. Dengan cara ini, kalian juga dapat mencapai area yang sama, kata Luofeng. Penguasa kota kekacauan, dewa sejati Penggong, dan dewa sejati kegelapan telah lama menantikan dunia di ujung lain reinkarnasi. Mereka segera mulai membuat terobosan dan miniatur alam semesta mulai berkembang. Pemandangan ini tentu saja membangkitkan rasa iri kelompok etnis lain di alam semesta asli. Tetapi di wilayah alam semesta asli, kekuatan absolut kelompok etnis manusia tidak diragukan lagi. Setelah terobosan yang sukses, penguasa kota kekacauan, Penggong, dan kegelapan semuanya mengambil harta karun rahasia kapal yang sama dan diam-diam pergi ke jalur reinkarnasi. Scene berganti di benua asal di kota Huyang. Luofeng telah menunggu lama. Mereka akan segera datang. Tiba-tiba Luofeng menyadari bahwa 3 makhluk yang sangat terlibat dengannya dalam sebab dan akibat telah tiba di benua asal. Penguasa kota kekacauan dan yang lainnya berada di level yang lebih rendah. Di bawah pengamatan sebab dan akibat Luofeng,
mereka secara alami tidak terlindungi dan langsung terkunci pada posisi mereka. Begitu Luo Feng mendapatkan posisinya, cahaya hitam menyambar dan dia telah melintasi sebagian besar benua asal dan tiba di hutan belantara. Ini adalah wilayah perbatasan kerajaan kuno Guntur. Luo Feng berdiri di tengah hutan belantara, tersenyum kepada 3 penguasa kota kekacauan, Penggong, dan kegelapan yang baru saja tiba di benua asal. Pada saat ini, Luo Feng menyembunyikan sosoknya dan tidak terburu-buru untuk muncul. Biarkan guru dan yang lainnya merasakan benua asal dengan baik, gumam Luo Feng sambil melihat mereka. Di sisi lain, ketiganya penguasa kota kekacauan dengan gembira merasakan sekeliling mereka. Apakah ini dunia ujung lain dari jalur reinkarnasi? Kata penguasa kota kekacauan. Dunia ini sungguh hebat. Ruangnya sangat stabil dan tekanannya besar. Bahkan dewa sejati pun mungkin tidak dapat terbang tanpa bantuan benda-benda eksternal. Dan hukum langit dan bumi bekerja dengan sangat jelas. Jauh lebih jelas daripada di rumah berkali-kali. Penggong berkata dengan penuh emosi. Memang jauh lebih mudah berlatih di sini daripada di rumah. Lebih mungkin untuk mencapai level yang lebih tinggi. Penguasa kota kekacauan juga menunjukkan kegembiraan. Kegelapan merasakannya dan membandingkannya dengan inkarnasi yang jauh di kampung halamannya. Laju aliran waktu juga berbeda. Hanya 1 unit waktu yang telah berlalu di sini, sedangkan 10.081 kali waktu telah berlalu di kampung halamanku. Ledakan. Penggong menghancurkan batu dan mendesah. Dalam lingkungan seperti ini, segala sesuatu di dunia ini luar biasa. Bahkan batu biasa pun dapat digunakan untuk membuat senjata dan harta karun rahasia di kampung halaman kita. Mereka bertiga dengan penasaran menjelajahi berbagai fitur luar biasa di benua asal. Setelah beberapa saat, Luo Feng pun muncul. Luo Feng! Ketiganya menatap Luo Feng dengan heran. Dunia ini luas tak berujung. Bagaimana kau bisa menemukan kita secepat itu? Kata Penggong terkejut. Dunia tak berujung ini disebut benua asal. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Dan pada saat yang sama, 3 aliran cahaya terbang menuju penguasa kota kekacauan, Penggong, dan kegelapan. Ini adalah informasi yang lebih rinci tentang benua asal. Aku akan membawamu sekarang pergi ke kota Huyang, di mana leluhur Origin sedang menunggumu. Tiba-tiba di atas kota Huyang, penguasa kota kekacauan, Penggong, dan kegelapan muncul entah dari mana, menatap kosong ke arah kota besar di hadapan mereka. Begitu banyak eksistensi yang kuat. Penguasa kota kekacauan dan 3 lainnya sedikit terkejut. Kota Huyang saat ini sebagai markas besar Sekte Daohe memerintah 155 negara bagian kekacauan. Kota Huyang secara alami telah diperluas sejak lama. Panjang tembok kota 10 kali lipat dari saat Luo Feng pertama kali datang ke benua asal. Wilayah kota secara alami jauh lebih besar. Raja dewa seperti Luo Feng dan Morosa tinggal di sini, serta banyak orang dari alam kekacauan, serta sejumlah besar murid inti Sekte Daohe, termasuk banyak orang-orang kuat. Luo Feng mendirikan sekte yang diberi nama Sekte Daohe di benua asal, kata leluhur Origin yang tiba-tiba muncul di samping mereka. Guru, penguasa kota kekacauan dan kegelapan memberi hormat. Leluhur Origin, Penggong juga sangat hormat. Leluhur Origin tersenyum dan menjelaskan, kota Huyang ini adalah tempat markas besar Sekte Daohe berada. Ada puluhan triliun dewa sejati di kota ini. Lebih dari 1 miliar dewa sejati ruang hampa, lebih dari 10.000 dewa sejati abadi, dan beberapa di alam kekacauan. Tentu saja ada Raja Dewa Luo Feng. Bahkan jika melihat benua asal, kota Huyang dapat dianggap sebagai kota besar kelas 1, kata Xuanzu atau leluhur Origin.
Penguasa kota kekacauan, Penggong, dan kegelapan menjadi bingung setelah mendengar ini. Mereka baru saja menjadi dewa sejati ruang hampa dan cukup bangga akan hal itu. Siapa yang mengira bahwa di kota Huyang, dewa sejati ruang hampa jumlahnya melampaui 1 miliar. Makhluk-makhluk di benua asal pada umumnya dapat menjadi dewa sejati selama mereka tumbuh secara normal. Oleh karena itu, ada banyak sekali dewa sejati. Jauh lebih sulit untuk menciptakan dewa sejati di alam semesta asli kita, kata Luo Feng. Luo Feng dan Xuanzhu secara pribadi memimpin jalan, membawa penguasa kota kekacauan, Penggong, dan Guaming atau kegelapan untuk makan dan minum di kota Huyang dan juga belajar tentang benua asal. Semuanya menakjubkan. Berbagai aliran praktik sungguh menakjubkan. Penguasa kota kekacauan, Penggong, dan kegelapan hanya terkejut. Para murid sekte Daohe terbagi menjadi murid biasa, murid inti, murid terdaftar Luo Feng, dan murid pribadi Luo Feng. Setelah kalian bertiga bergabung dengan sekte Daohe sesuai dengan kekuatan kalian, kalian berada di bawah bimbinganku, kata leluhur Origin. Penguasa kota kekacauan dan kegelapan pada awalnya adalah murid leluhur Origin, jadi tentu saja mereka tidak keberatan. Penggong juga memuja leluhur Origin dan tentu sangat bersedia. Luo Feng hanya menyaksikan dari samping. Saya telah berdiskusi dengan Luo Feng bahwa sumber daya kultivasi kalian bertiga berada pada level tertinggi, 1 level lebih tinggi dari murid langsung Luo Feng. Selama umat manusia bereinkarnasi dan kembali ke benua asal, mereka semua adalah prioritas, kata leluhur Origin. Luo Feng mengangguk. Di masa depan, sekte Daohe secara bertahap akan membiarkan mereka mengelola banyak urusan seiring meningkatnya kekuatan umat manusia. Kalian juga tahu bahwa ada banyak sekali krisis di benua asal. Aku hanya punya satu permintaan untuk kalian. Sebelum kalian menjadi dewa sejati abadi, kalian dilarang meninggalkan kota Huyang, kata leluhur Origin sambil memandang mereka. Ya guru, ketiganya menjawab dengan tegas. Kota Huyang telah membuat mereka terpesona dan cukup untuk mereka menjelajahi saat ini. Markas besar sekte Daohe memiliki 3 rumah kecil yang baru dibangun di sebelah rumah Xuanzhi. Kalian akan tinggal di sini mulai sekarang, dan aku akan bertanggung jawab penuh atas kultivasi kalian, kata leluhur Origin sambil memandang penguasa kota kekacauan, Penggong, dan kegelapan. Baik guru, ketiganya menjawab. Hari ini istirahatlah, besok baru mulai latihan, perintah Xuanzhu, lalu berbalik dan pergi. Penguasa kota kekacauan, Penggong, dan kegelapan pertama kali berkumpul di rumah penguasa kota kekacauan. Tidak terduga, air di benua asal terlalu dalam. Ketiganya menerima informasi terperinci tentang benua asal dari Luo Feng. Karena informasinya sangat luas, mereka hanya bisa memahaminya secara terperinci sekarang. Kau tahu yang sangat tidak mencolok di seluruh benua asal. Beberapa kota besar di 2 negara kuno bahkan lebih makmur. Raja Dewa terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah pertama Raja Dewa, wilayah kedua Raja Dewa, dan wilayah terakhir Raja Dewa. Sebenarnya ada 13 kaisar dan 9 raja di kedua negara kuno. Ada juga 2 leluhur. Luo Feng juga menakutkan. Dia benar-benar telah mencapai puncak tingkat kedua Raja Dewa. Dia hanya lebih lemah dari para kaisar dan raja. Luo Feng belum lama berada di benua asal, dan dia telah mencapai titik ini hari ini. 2 negara kuno, 3 kekuatan kelas 1, dan 5 praktisi bebas yang dapat menyaingi kaisar. Selanjutnya baru Luo Feng. Setelah mereka memahami informasi ini, mereka merasa bahwa kekuatan mereka sendiri masih cukup kuat. Meskipun jauh dari sebanding dengan 2 negara kuno itu, ia dapat dianggap sebagai kekuatan hegemonik absolut di tepi benua asal. Penguasa kota kekacauan, Penggong, kegelapan, Huangjian, Pingfeng, dan Longxing
Mereka berenam dibagi menjadi dua kelompok. Mereka semua telah melewati reinkarnasi dan datang ke benua asal. Mereka semua di bawah bimbingan leluhur origin sekte Daohe. 6 orang yang datang kali ini hampir merupakan 6 orang terkuat selain dirinya dan leluhur origin. Morosa! Luo Feng menatap Morosa di sampingnya. Tubuh asli Morosa masih menyerap energi di menara bintang. Hanya ada satu klon di samping Luo Feng. Tuan, Morosa menjawab dengan hormat. Dia merasakan kedalaman yang tak terduga dari tuannya setelah bertarung dengannya. Tuan sangat berbakat. Setelah 500 tahun di benua asal, dia lebih kuat dariku, binatang sektor dunia di alam tertinggi. Dia akan jauh melampauiku di masa depan. Mungkin Tuan akan menemukan cara bagiku untuk menembus batas. Morosa juga memiliki pemikirannya sendiri. Jika dia tidak bisa menembus batas, dia akan selalu terpengaruh oleh dao agung kehancuran. Ketika benua asal hancur, dia juga akan kembali bersama dao agung penghancuran. Morosa tidak ingin mati. Dia ingin hidup. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari belenggu. Jadi dia hanya bisa mengandalkan tuannya. Kamu simpan klon di kota Huyang kapan saja untuk menyembunyikan rahasia dan mengaburkan sebab akibat. Aku ingin memastikan bahwa orang-orang kuat dari ras manusia dapat tumbuh dengan aman dan tidak menjadi sasaran beberapa orang tua, kata Luo Feng. Jangan khawatir, aku telah menguasai dao agung secara lengkap. Jika aku menyembunyikan rahasia dan mengaburkan sebab dan akibat, tak seorang pun di benua asal yang dapat memata-mataiku, kata Morosa dengan sangat percaya diri. Luo Feng mengangguk. 3 kekuatan kelas 1, Kerajaan Tianmu, Kerajaan Wanji, dan wilayah Dongji juga akan menimbulkan masalah secara diam-diam. Tetapi dunia luar sama sekali tidak dapat mendengar rumor apapun karena mereka melakukan sesuatu secara diam-diam. Dunia luar sama sekali tidak dapat mendeteksi mereka. Sekarang kau dan aku bisa bekerja sama satu sama lain. Dan kita bisa dianggap sebagai pasukan kelas 1. Luo Feng tersenyum pada Morosa. Jangan khawatir, Kerajaan Wanji dan Kerajaan Tianmu tidak sebaik saya dan Tuan yang bekerja sama, kata Morosa dengan percaya diri. Luo Feng tersenyum. Jangan meremehkannya. Penguasa Wanji dapat mewujudkan dao yang lengkap sendirian dan pikirannya serta kemauannya melampaui level Raja Dewa. Mungkin dia diam-diam telah menembus batas Raja Dewa selama bertahun-tahun berlatih, kata Luo Feng. Sekarang hanya ada beberapa orang di benua asal yang dipedulikan Luo Feng. Atur 3 klon untuk pergi bersamaku, Luo Feng memerintahkan. Aku hanya perlu menyembunyikan rahasianya dan mengaburkan sebab dan akibat. Serahkan sisanya padaku. 3 klon menemani Tuan. Untuk apa? Tanya Morosa penasaran. Jika kamu cukup kuat, kamu harus melakukan sesuatu. Luo Feng tersenyum tipis. 10 pendosa teratas di benua asal. Kita akan menyingkirkan mereka semua. Menyingkirkan mereka semua? Morosa terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan, 10 pendosa teratas di benua asal. Airnya sangat dalam. Beberapa dari mereka adalah keluarga kerajaan dari 2 negara kuno. Dan beberapa dari 10 pendosa teratas ini hanyalah antek-antek. Mereka membantu menangkap miliaran nyawa. Dan akhirnya mereka juga diambil oleh beberapa kaisar dan raja. Tuan, apakah Anda ingin menyinggung kaisar dan raja dari 2 negara kuno pada saat yang sama? Tanya Morosa yang juga sedikit panik. Aku tidak takut. Apa yang kamu takutkan? Luo Feng menatap Morosa. Morosa juga menatap Luo Feng. Tuan, jika beberapa kaisar dan raja bergabung dan banyak harta rahasia serta formasi yang melampaui tingkat Raja Dewa diatur, apakah Anda yakin bisa menahannya? Tanya Morosa. Jangan khawatir, kata Luo Feng. Mata Morosa berbinar. Tuannya sangat percaya diri. Luo Feng tersenyum.
Jika berada di luar benua asal, dia harus bersikap rendah hati. Tetapi di benua asal, bahkan jika leluhur kedua negara kuno datang sendiri, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tuan tidak takut, jadi mengapa aku harus takut? Bunuh, bunuh, bunuh siapapun yang ingin dibunuh Tuan, kata Morosa dengan sangat yakin. Siapa yang berada di balik 10 pendosa teratas ini juga merupakan rahasia, Luo Feng berkata sambil tersenyum. Konon, air di benua asal sangat dalam. Kali ini kita akan mengukurnya dan mengaduknya untuk melihat siapa yang bisa melompat keluar. Di antara 10 pendosa teratas, ada 3 yang kekuatannya lebih lemah, yaitu leluhur alam salju, Raja Surgawi, dan penguasa angin. Singkirkan mereka terlebih dahulu, dari yang lemah hingga yang kuat, selangkah demi selangkah, kata Luo Feng. Scene berganti. Di wilayah alam salju, kepingan salju yang tak berujung jatuh sepanjang tahun, dan kepingan salju tersebut jatuh ke tanah dan berubah menjadi air, menyatu menjadi sungai. Seorang pria berjubah hitam dan berwajah emas serta seorang pelayan tua muncul di tanah ini. Sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah alam salju, serta kepingan salju di langit. Semua ini merupakan tubuh sejati dari leluhur alam salju. Leluhur alam salju mempraktikkan dao asal kehidupan dan mengejar keagungan kehidupan. Meskipun ukuran penting, esensi tubuh juga lebih penting. Luo Feng juga mempraktikkan dao asal kehidupan dan telah mencapai tingkat kedua Raja Dewa. Sekarang dia juga memahami berbagai aspek alam tertinggi. Jadi dia secara alami dapat melihat berbagai kekuatan leluhur alam salju dalam sekejap. Makhluk-makhluk yang tumbuh dari generasi ke generasi di alam salju, semua adalah makanan untuk latihannya. Harapan mata Luo Feng dingin. Dia tidak terlalu peduli dengan hukum rimba. Namun, bagi orang-orang seperti leluhur alam salju dan penguasa Tiankun yang membanting miliaran makhluk untuk diri mereka sendiri, Luo Feng secara naluriah memiliki keinginan untuk membunuh mereka. Menelan miliaran makhluk hanya untuk sedikit meningkatkan garis keturunan Hunyuan mereka. Kultivator seperti ini tidak lagi menganggap dirinya sebagai seorang kultivator. Mereka berada di atas dan memperlakukan makhluk lainnya sebagai makanan mereka. Kultivator semacam ini di mata Luo Feng adalah sampah. Memakan miliaran jiwa, kultivator semacam ini seharusnya tinggal di benua asal, kata Luo Feng lembut. Menghancurkan. Luo Feng menatap kepingan salju di seluruh langit. Kepingan salju ini adalah bagian dari tubuh asli leluhur origin. Secara logika, selama mereka memasuki wilayah alam asli, mereka tidak akan bisa bersembunyi dan persepsi leluhur alam salju. Tetapi Luo Feng dan Morosa ada di sini, dan leluhur alam salju tidak merasakannya sama sekali. Ketika Luo Feng memikirkannya dan melakukan teknik Li Yuan, ledakan, hendak mental Luo Feng menyerang kepingan salju di depannya, yang hendak menyerang tubuh sejati leluhur alam salju yang tak berujung dan luas. Sekarang, leluhur alam salju sedang tenggelam dalam kultivasi garis darah Hunyuan. Segala sesuatu di alam salju berada dalam persepsinya. Hanya dengan satu pikiran, triliunan makhluk alam asli akan dilahap oleh kepingan salju dan menjadi makanan untuk kultivasinya. Dia juga berhati-hati dalam mengendalikan beberapa jauh dia melahapnya untuk memastikan bahwa kecepatan produksi dapat mengimbangi luasnya satapannya. Ketika kekuatanku meningkat, aku dapat memperluas jangkauan alam salju, gumam leluhur alam salju yang masih merasa bahwa wilayah kekuasaannya belum cukup. Tiba-tiba, leluhur alam salju tidak dapat merasakan apapun. Dia hanya melihat bintang yang sangat besar berguling dan bebas. Leluhur alam salju tidak punya waktu untuk melakukan reinkarnasi apapun sebelum dia hancur. Tidak, di bawah tekanan itu, bahkan puing-puingnya hancur menjadi ketiadaan. Luo Feng tidak kenal apapun dan tidak memberi Luo Feng alam salju kesempatan hidup. Dalam sekejap,
keinginan spiritual leluhur alam salju hancur total. Tubuhnya yang besar berubah menjadi mayat dan muncul di bawah alam salju, yaitu adalah mayat binatang yang cukup besar. Lu Wafeng melambaikan tangannya dan menghilang bersama Morosa. Pada saat yang sama, seorang pria berjubah hitam dan berwajah emas serta seorang pelayan tua juga datang ke kerajaan Raja Dewa Anjing Surgawi. Kerajaan yang diperintah oleh Raja Dewa Anjing Surgawi adalah salah satu dari banyak negara kecil yang diapit antara kerajaan kuno Guntur dan kerajaan 10.000 alam. Raja Dewa Anjing Surgawi ini memiliki kekuatan tingkat kedua dari Raja Dewa yang lebih lemah dari penguasa Tian Kun, tetapi cukup untuk menyebabkan kerusakan. Di kerajaan yang ia pimpin, semua makhluk hidup juga menjadi makanannya. Aku hanya bisa makan 1/10 dari makanan itu, dan sisanya harus dikirim ke raja. Tubuh besar Raja Dewa Anjing Surgawi itu bertahan di kedalaman istana. Jika aku bisa makan makanan sebanyak yang aku mau, kekuatanku bisa lebih ditingkatkan. Tiba-tiba, pria berjubah hitam berwajah emas dan seorang pelayan tua datang ke kedalaman istana. Hendak spiritual Raja Dewa Anjing Surgawi telah musnah dan dia telah menjadi mayat. Lu Wafeng melambaikan tangannya dan mengambil tubuh Raja Dewa Anjing Surgawi. Selanjutnya, Tuan Qin Feng memerintah sebuah pulau besar yang di dalamnya terdapat 39 negara kekacauan. Pulau ini dekat dengan negara kuno Yanfeng. Jumlah makhluk yang dibiarkan 39 negara kekacauan dapat mencapai setengah dari ukuran benua kekacauan yang diperintah oleh kota Huyang. Dewa Qin Feng sebagai Raja Dewa kuno tingkat kedua juga merupakan pejabat tamu dari negara kuno Yanfeng. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh pulau tidak dapat melawan Tuan Qin Feng sama sekali. Hanyalah Lu Wafeng dan Morosa juga tiba di benua ini dan segera membawa pergi jasad Dewa Qin Feng di sebuah ruangan sunyi di istana. 3 Raja Dewa yang lebih lemah di antara leluhur pendosa teratas di benua asal, semuanya terputus, dan itu terjadi pada saat yang sama. Peristiwa ini tentu saja mengejutkan semua kekuatan di seluruh benua asal. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.